Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu dan saya. Kita akan belajar kembali di sekolah minggu kita pada pagi hari ini tentang ajaran bagi kehidupan suami istri dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya terus berdoa supaya kita dalam keadaan sehat senantiasa secara rohani, kita dekat dengan Kristus dan kita hidup menurut kehendak-Nya yang terdapat di dalam firman Tuhan. Dan kita menjaga kesehatan jasmani kita untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain ketika berbicara. Jangan lupa untuk mengenakan masker ketika kita meninggalkan ruangan, dan seringlah membasuh tangan supaya tetap bersih. Jangan memegang wajah kita atau bagian dari wajah kita dengan tangan yang belum dicuci secara bersih. Dan kita berdoa supaya wabah penyakit sekarang ini segera akan berakhir, dan saya percaya semua akan selesai. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih karena pagi ini kami boleh belajar firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami mengenai kehidupan suami dan istri dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Kami berdoa supaya ajaran firman Tuhan dapat kami terapkan dalam hidup kami sebagai suami dan istri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka firman Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kebenaran yang pertama tentang pelajaran bagi suami istri, ingatlah bahwa suami istri agar memiliki kehidupan yang patut diteladani. Kalau kita melihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25 memberi nasihat bagi kehidupan suami dan istri. Setelah dia memberikan penjelasan-penjelasan tentang hal suami dan istri,
sampailah pada kesimpulan yang mengatakan bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, suami dan istri, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu, hai suami, seperti dirimu sendiri, dan kamu istri hendaklah menghormati suaminya. Ini suatu kesimpulan yang luar biasa untuk dilakukan dalam hidup bersama sebagai suami dan istri. Ini ajakan supaya suami dan istri menjadi pasangan yang patut diteladani. Orang yang memulai kehidupan mereka sebagai suami istri harus berusaha memiliki kehidupan suami istri yang baik. Ada beberapa contoh kehidupan yang tidak baik dari suami istri sehingga menyebabkan tidak berbahagia dan tidak patut diteladani. Ada beberapa contoh di masa sekarang ya. Para suami berkuasa layaknya seorang diktator dan berlaku kejam sehingga anak dan istri menjadi takut di dalam keluarga itu. Lalu yang kedua, para istri terjerumus dalam perbuatan yang tidak baik karena pengaruh negatif dari kebanyakan nonton TV. Ya, nonton drama-drama, jadi hidupnya seolah-olah tuh dalam drama, suka pura-pura ya, suka membuat sesuatu yang aneh-aneh. Yang ketiga, ayah sibuk cari uang dari pagi sampai malam, tidak ada waktu banyak dengan istri dan anak-anak. Ibu juga demikian sibuk ya dengan aktivitasnya, belanja, salon, melakukan hobi, kesenangan-kesenangan pribadi, ya nonton TV tadi, lalu kasih anaknya nih handphone, kamu main deh handphone, terus-terusan biar main handphone, jangan ganggu mama, jangan nangis. Dan di sini nonton TV dengan asiknya, dan anak terlantar akibatnya. Suami istri tidak peduli secara rohani, tidak punya hubungan baik dengan Tuhan masing-masing, nggak baca Alkitab, nggak punya persekutuan keluarga, datang ke gereja hanya ikut kebaktian 1 jam, 1,5 jam, pulang dan hubungan dengan Tuhan hancur. Dan mereka tidak peduli akan hal itu tidak berbahagia, tidak jadi teladan. Hubungan suami istri tegang dan kemudian bertengkar di depan anak, itu sangat tidak baik karena bisa merusak pandangan anak mengenai kebahagiaan rumah tangga. Kebenaran yang kedua, ajaran Alkitab bagi kehidupan suami istri, istri bersikap tunduk kepada suaminya. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24. Pak Pendeta, wah ini kok ajarannya merendahkan wanita ya, karena harus tunduk. Mungkin ada banyak orang berpikir demikian. Efesus pasal 5 ayat 22, hai istri tunduklah kepada suamimu. Waduh, apakah kekristenan begitu merendahkan dan tidak menghargai, tidak menghormati wanita atau istri? Tidak demikian. Orang Kristen sangat menghargai seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, anak-anak gadis, anak-anak perempuan. Orang Kristen sangat menghargai karena Kristus sangat menghargai kaum wanita. Demikian juga kata tunduk di dalam Alkitab ini tidak berkonotasi melecehkan atau merendahkan seorang wanita atau istri. Tidak sama sekali. Kata tunduk dalam bahasa Yunani Alkitab yang aslinya, yang benar-benar awal ditulis yang kemudian diterjemahkan dari bahasa Yunani itu, kata tunduk berasal dari kata hupotasso yang berarti menaklukkan diri. Ya, seorang istri bisa saja lebih berkuasa dari suaminya, tetapi dia mau takluk kepada pimpinan suaminya, itu hupotasso. Lalu mematuhkan diri. Istri punya hak untuk melawan, tetapi dia menaklukkan dirinya di bawah suaminya. Hupotasso itu berarti mengambil tempat yang rendah. Istri bisa jadi lebih tinggi, lebih hebat dari suami, tetapi dia mau merendahkan dirinya. Indah sekali kata menaklukkan diri atau tunduk kepada suami. Ketika kita mempelajari kata tunduk yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami, itu menunjukkan wanita atau istri memperlihatkan kebesaran mereka sebagai seorang wanita yang mengasihi Kristus dan mengasihi suaminya. Mereka mau tunduk secara sukarela,
mau menyerahkan diri dalam pimpinan suami. Itulah arti kata tunduk. Dan wanita yang seperti itu adalah wanita-wanita yang hebat. Seorang istri dapat menundukkan dirinya kepada suaminya apabila ia terlebih dahulu menundukkan diri kepada Kristus. Efesus pasal 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi hatinya harus ditundukkan dulu di hadapan Kristus, dirinya harus diserahkan dan tunduk kepada Kristus, maka Kristus memampukan seorang istri untuk bersikap tunduk kepada suaminya. Para istri tunduk kepada suami berarti dia memasrahkan diri kepada Kristus. Lalu seperti Kristus bisa memasrahkan dirinya dalam kerendahan hati, meninggalkan kemuliaannya dan mengambil rupa seorang hamba, seorang istri bisa melakukan hal yang sama. Dia memiliki sikap Kristus dengan kerendahan hatinya mau tunduk kepada suami. Kristus demikian ya. Dia meninggalkan kemuliaannya, mengambil rupa seorang hamba. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Jadi ada kerendahan hati para istri akan memiliki. Istri yang tunduk kepada suami berarti ia menghormati pria yang dipilihnya untuk menjadi suaminya. Efesus 5 ayat 33b mengatakan istri hendaklah menghormati suaminya. Kalau dia tunduk, dia memberi hormat yang tinggi kepada suaminya dan dia berkenan seperti apa yang diajarkan firman Tuhan dan dia sudah menerapkan dalam hidupnya. Kebenaran yang ketiga, ajaran Alkitab bagi kehidupan suami istri. Suami, kasihilah istrimu. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Jadi suami, kasihilah istrimu, lihatlah kepada kasih Kristus. Para istri sudah tunduk seperti ajaran firman Tuhan. Maka sekarang para suami harus ikut ajaran firman Tuhan, yaitu mengasihi istrinya sendiri. Jangan istrinya orang lain, istrinya sendiri. Kasih suami terhadap istri memakai ukuran kata firman Tuhan seperti kasih Yesus terhadap jemaat. Apa yang dilakukan Kristus bagi jemaat? Sekarang mari kita bertanya. Kristus berdoa bagi jemaat. Yohanes pasal 17, Ibrani 7 ayat 25. Jadi suami, berdoalah bagi istrimu sebagai bukti engkau mengasihi dia seperti Kristus memiliki kasih kepada jemaat. Kristus menyediakan tempat yang nyaman bagi jemaat. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Jadi suami seperti kasih Kristus itu, dia perlu membuat tempat tinggal dan keberadaan istrinya menjadi nyaman. Ya. Ketiga, Kristus menyerahkan diri. Efesus 5 ayat 25. Jadi suami rela berkorban untuk istrinya sebagai bukti bahwa dia mengasihi istrinya seperti kasih Yesus Kristus. Jadi kita sudah melihat hubungan yang manis dengan istri itu perlu dimiliki oleh seorang suami. Kalau seorang suami tidak memiliki hubungan yang manis dengan istrinya, dia tidak memiliki kehidupan rohani yang baik. Benar. Kalau seorang suami dan istri tidak memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lain, mereka tidak memiliki hubungan rohani yang baik. Karena firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Firman Tuhan dengan indah mengajarkan kepada kita mengenai kehidupan suami istri yang patut diteladani. Mari kita melakukannya dalam hidup kita sekarang ini sebagai suami dan istri. Hiduplah sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Suami istri memiliki hidup yang patut diteladani, baik oleh anak-anak atau orang-orang yang lain. Istri, bersikaplah tunduk kepada suamimu, dan suami, kasihilah istrimu. Mari kita melakukan ini dalam hidup rumah tangga kita terhadap pasangan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena pagi ini kami boleh belajar tentang kehidupan suami istri yang patut diteladani.
Kami perlu menjadi teladan bagi anak-anak dalam rumah, bagi setiap orang sebagai suami istri yang mengikuti perintah Tuhan, menjadi istri yang tunduk kepada suami dan menjadi suami yang mengasihi istri seperti firman Tuhan sudah ajarkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami serahkan keluarga kami serahkan pasangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.